263 HGB yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu 234 itu adalah HGB milik PT IAM Intan Agung Makmur di mana Freddy Numberi ini sang jenderal pensiunan purnawirawan ini ya ini menjadi komisaris di situ. Begitu juga yang satunya PT CIS yaitu apa namanya Cahya memiliki Intan 20. Sentosa. Ya, Ya, Cahaya Intan Sentosa kalau tidak salah memiliki 20 HGB ya Mas Ersu. ya, ya, Itu lebih lebih kecil. kecil. Pak Freddy jadi komisarisnya di situ dan jelas itu Tetap jadi adalah anak komisaris. perusahaan dari Pantai Indah Kapuk II gitu loh. Pantai Indah Kapuk 2, PAMI begitu Ya, jadi kalau yang ngelesnya di hubungannya ya siapa benang merahnya ya Pak Freddy ini dengan ya Pak Freddy, dia ya. sebagai komisaris begitu di dua perusahaan tersebut. Yang ini disangkal habis-habisan oleh apa konsultan hukum dari Aguan, konsultan hukum dari Agung Sedayu yaitu Muanas Alaidit Hmm. bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan apa HGB-HGB tersebut dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian soal Pak Nono Sampono ini lebih lebih panjang lagi jejaknya karena Hmm. ternyata Pak Nono Sampono ini pada tahun 2016 dia juga pernah diperiksa oleh KPK yaitu terkait dengan posisinya sebagai presiden direktur dari Kaki Naga Indah KNI. Kapuk Naga Indah. Kapuk Gitu. Naga Indah ini Mbak yang Oh maaf, Kapuk ya, Naga ya, Indah yang ya. yang anu Maaf, ya di Pantai Utara Jakarta tuh yang kemarin di Pantai Utara kemudian Jakarta oleh di banyak Teluk netizen Jakarta. disebut bahwa ini di Tangerang Utara, ini bukan yang Kapuk Naga Indah itu Bukan. di Pantai Hmm. Utara Jakarta itu berkaitan dengan reklamasi dan di situ Pak Nono sebagai ininya ya kan banyak beredar nih ini Presiden contohnya ini direktur. beredar sekarang apanya sertifikatnya itu ya Mbak ya. Mhm. Iya ya, beredar sertifikatnya ya. Dan di PT selain di itu tadi yang di KNI dia sebagai presiden direktur itu zaman polemik reklamasi Jakarta dia juga sebagai presiden direktur atau dirut di Cahaya Inti Sentosa ini yang pemilik 20 HGB di pagar laut di kawasan pagar laut. Jadi jejaknya Pak Nono ini sebagai orangnya aduan gitu ya, orang juga di netizen apa menyebutnya sebagai orang bayaran aguan gitu ya kok kayaknya sayang sekali ya seorang jenderal Janganlah gitu seorang ini jenderal TNI lah ya. ini ini Mm-mm. betul aduh tapi ya memang demikianlah Mas Ensu Ya ya posisinya oke. Mm. dan walaupun seringkali orang mengatakan sebagai pemilik pulau reklamasi ya posisinya sebagai direktur dirut atau presdir itu kan artinya dia sebagai apa namanya posisi tertinggi dari perusahaan tersebut. Nah, ini dia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2016 dengan di situ disebutkan kalau kita membuka kembali cukup lama ya diperiksanya dan kemudian ada 15 pertanyaan dan sebagainya itu berkaitan dengan operasi dia menjadi saksi di situ berkaitan dengan operasi tangkap tangan dari siapa namanya Muhammad Sanusi ya Mas Yesu yang saudaranya dari M Taufik itu Yes, anggota DPRD Sanusi ya. ini dari Gerindra anggota DPRD Jakarta. Hmm. Nah di situ dia ada operasi tangkap tangan yaitu diberikan sejumlah 1 miliar 140 juta kalau tidak salah 1,1-an begitu ya. Itu pemberiannya dari suap dari pemilik pulau reklamasi begitu dan dia diperiksa sebagai saksi di situ. Jadi memang keterkaitan Nono Sampono dengan Aguan ini dengan perusahaan Aguan ini memang sudah cukup lama. Yang kita tahu kenapa Nono Sampono ini juga dipakai begitu ya Mas Ersu oleh Aguan di perusahaannya. Karena mungkin awalnya juga selain dia sebagai perwira tinggi Angkatan Laut begitu juga dia berbagai posisi ya pernah menjadi kepala Basarnas sebagai dan komandan Korps Marinir begitu dan beberapa posisi lain apa Dan jangan dan lupa pas Mbak, dia pampres ya wah, ya itu eranya Ibu Megawati, dia jadi komandan Pas betul. Pampres gitu. Itu di eranya Ibu Megawati begitu. Dia juga dari tahun 2014 ini menjadi anggota DPD Mas Ersu dari Maluku. 2014 masa periode 2019, kemudian 2019-2024 itu dia menjadi wakil ketua DPD Wakil di Ketua DPD eranya betul. Lanyala Mataliti. Hmm. DPD ya, Hmm. Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian tahun 2024 ke 2029, Nono Sampono ini juga terpilih kembali, Hmm. tapi dia kalah di pemilihan. Hmm. Karena kita tahu ya, kemarin itu antara
pihak Lanyala Mataliti, di situ ada nama Nono Sampono, dan pihak yang satunya itu Sultan Najamuddin. Dan yang terpilih adalah Sultan Najamuddin. Tapi dia sampai saat ini masih tetap sebagai anggota DPD, sebelumnya sebagai wakil ketua, saat ini menjadi anggota. Jadi posisinya ini kok cukup strategis sebagai anggota DPD, tapi sekaligus sebagai orangnya aguan di perusahaan-perusahaan aguan ini, begitu. Ya, ini Mungkin sama kayak inilah berarti ya dulu kayak Ara ya, tapi mungkin Ara nggak panjang ya menteri menteri apa menteri perumahan ini karena dia jadi advisernya gitu kalau pengakuan Ara ya ketika dia membangun IKN gitu kan. Ya. Iya, dan kemudian secara akademis bagaimana? Rupanya kalau kita melihat ini apa namanya di hire begitu oleh Aguan ini mungkin karena karena latar belakang akademisnya begitu Mas Hersu. Karena setelah dia dari Akademi Angkatan Laut, dia kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Hang Tuah Surabaya. Itu lulus tahun 2003. Dan sesudah itu dia di Hang Tuah itu mengambil jurusan perikanan, begitu ya, berkaitan ya dengan posisinya sekarang. Sesudah itu dia mengambil gelar master di Institut Pertanian Bogor di IPB, jurusan Teknik Kelautan dan Perikanan, lulus tahun 2007. Kemudian dia masih mengambil Seniornya gelar Mbak Agi doktor. dong berarti ya. Iya, betul. Jadi sementara S3-nya juga Mas Hersu ternyata juga diambil di IPB. Jadi Oh, sampai dokter ini jadi. sampai doktor tahun 2013 dia lulus dan mendapatkan gelar doktor begitu di bidang ilmu perikanan dan kelautan. Jadi berbekal itulah kemudian dia bisa ke sana kemari begitu ya. Ya, tadi Mas Hersu mengatakan ya ini IPB ini adalah alma mater saya juga dan kebetulan saya juga dari jurusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan saya dari jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan itu yang perikanan laut begitu ya. Jadi cukup paham lah makanya praktikum banyak di Pulau Seribu itu karena kami memang praktikumnya sering di sana, Pelabuhan Ratu apa dan sebagainya. Nah, kalau melihat ini kemudian orang wah ini dari IPB, ya enggak juga. Ini kan tergantung manusianya. Karena Pak Said Didu juga dari IPB. Pejuang itu dari IPB. Bahkan Pak Said Didu itu pada tahun 2008 atau 2009 ya dia menjadi ketua umum himpunan alumni IPB dari sekian ratus ribu lulusan IPB begitu dan dia yang terpilih ketika itu dan dia yang menegakkan membuat peraturan ini baru Mas Hersu ketika itu dia terpilih lagi tapi dia tidak mau dia mengatakan harus semua orang memiliki kesempatan dari ribuan alumni hanya boleh satu periode saja menjadi ketua umum IPB dan sejak itu semua ketua umum IPB hanya satu periode dia nggak mau dia 2 periode apalagi 3 periode begitu jadi ini tergantung kita lulusan dari mana apa dan sebagainya memang tergantung itu ilmu akan kita gunakan untuk apa begitu ya. Nah, sementara dari Aguan sendiri Mas Hersu dia juga mengatakan bahwa Nono ini dengan keilmuannya itu dia pernah juga memberikan semacam seminar ya Mas Hersu semacam seminar begitu di DPRD DKI begitu dan dia mengatakan bahwa dia mengingatkan gitu, apakah ini tidak nanti ada konflik of interest dalam hal tersebut begitu ya. Tapi Nono mengatakan tidak, saya kan hanya memberikan keilmuan saya gitu kepada para anggota DPRD tersebut. Nah, mungkin dari situlah mulai terjalin begitu Mas Hersu, mulai terjalin jaringan besar di DPRD begitu. Apalagi ketika itu memang Raperda reklamasi begitu sedang digodok oleh DPRD yaitu Raperda tentang perizinan di sana dan juga untuk melihat sementara dari KPK sendiri untuk melihat bagaimana sih keluarnya kok bisa ada 5 pulau yang diberikan kepada Aguan ketika itu dalam hal ini dirutnya adalah Nono Sampono begitu ya Kapuk Naga Indah itu tadi. Nah dalam perjalanannya di masa Anies kelima pulau itu ternyata yang sudah dibangun adalah Pulau C dan D gitu. Ini artinya di bawahnya Nono Sampono tersebut. Pulau C dan D ini sudah ada sertifikat juga di atasnya, sudah ada penghuni di atasnya. Makanya kemudian kalau berdasarkan penelitian begitu ya, ini kalau seandainya dibongkar, maka biayanya akan jauh lebih mahal lagi. Dan siapa biaya dari mana? Apakah dari pemerintah? Kalau seandainya dari pihak pengembang begitu juga itu akan terjadi konflik begitu dengan penghuni yang sudah ada di atasnya. Maka kemudian oleh Pak Yusuf Kala yang menjadi wakil presiden ketika itu mengatakan bahwa ini jangan termasuk yang digugat gitu ya di PT UN oleh Pemprov DKI yang waktu itu terpilih sebagai gubernurnya adalah Anies Baswedan. Jadi C dan D ini lolos gitu sementara pulau yang lain A, B
itu termasuk yang digugat, begitu juga yang seterusnya ada F, G, H dan sebagainya sampai dengan N kalau tidak salah ya Mas Hersud itu digugat begitu. Dan itu Anies menang ya, Pemprov DKI menang untuk yang pulau A, B, D, A, B, E dan seterusnya. Ada juga pulau pulau H kalau tidak salah ya yang dia juga menang. Saya lupa lah, teman-teman bisa mengeceknya itu di Google ya. Jadi Ya, artinya Nono Sampono ini adalah pemain lama dan dia memang orangnya aguan gitu. Begitu juga dengan yang siapa Mas itu namanya Ali Ali Hanafiah Ali ya kalau tidak Hanafiah, Ali Ali. Ali Hanafiah Lijaya. Ini mungkin marganya Li ini ya. Hmm. Iya, iya, iya. Betulnya ini sampai sekarang belum muncul ya. Hmm. Dan Nono ini pernah juga muncul di sebuah podcast gitu ketika itu kemudian rame-rame digeruduk lah oleh netizen. Jangan cuma tampil di podcast gitu ya. Jadi Podcastnya podcast punya Agung Sedayu juga kan? Bukan iya ya, betul untuk menjelaskan lah membuat penjelasan ketika itu gitu. ya. Ya. Ya, jadi mulai jadi terang benderang ya peta siapa pemain di apa, pengendali itu, kemudian siapa yang main di lapangan, siapa makin makin jelas sebenarnya ini Mbak Agi.